Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salam kepada kita Rasulullah pada singkat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, orang tua kami, seluruh jamaah Masjid Muslimin yang kami hormati, serta Ustaz yang sama-sama kita muliakan. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pengajian bekalan kita Ahad pagi pada subuh. Untuk mengambil berkah daripada pengajian kita ini, mari sama-sama kita mulai membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikutnya kami serahkan kepada Ustaz. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang berhadir pada subuh kali ini, bersyukur kita atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyaknya. Kemudian mudah-mudahan salawat dan salam selalu tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sudah kita jelaskan yang bulan lalu tentang masalah sholat jamak qashar di dalam musafir, atau istilahnya sholat dalam keadaan musafir. Maka kita beralih kepada bab sholatul jamaah, bab menjelaskan tentang sholat berjamaah. Dan ini ya, banyak penjelasan atau sub-sub berkaitan tentang masalah sholat berjamaah. Al-jama'atu lughatan, kata musannif, berjamaah itu, jamaah itu menurut lughah, menurut bahasa, at-ta'ifah, sekelompok orang. Nah, sekelompok orang itu disebut jamaah. Ya, lebih kalau di dalam, ada yang mengatakan jamaah itu lebih dari 2, ada yang mengatakan lebih dari 3. Itu karena istilahnya ada dalam bahasa itu kan mufrad musanna jama' gitu ya. Jama' itu yang lebih dari 2 ya. Maka yang disebut berjamaah itu ya, itu satu kelompok, tentu terdiri daripada lebih daripada 2 atau lebih daripada 3 orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka, maka hendaklah engkau berdiri, hendaklah berdiri ta'ifah, satu kelompok, minhum dari mereka, ma'aka bersamamu, wa ta'ifatum minal ladina ma'aka, dan sekelompok dari orang-orang yang bersamamu. Ini di dalam menjelaskan makna daripada ta'ifah itu. Sama seperti menjelaskan makna saum. Maka kita harus bahwa Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an ya, salat itu salat 5 waktu itu tidak dipaket dengan berjamaah.
sholat 5 waktu itu tidak dipaket dengan berjamaah. Ya. Misalnya aqimus sholat, Allah menyebutkan dirikanlah sholat. Ya. Kemudian kita mafrudhah, sholat-sholat yang diwajibkan, yang sudah diwajibkan, ya, yang sudah dituliskan, tidak ada disebut dengan berjamaah. Tetapi berjamaah ini, ya, dalil-dalilnya, ya, pertama tentu perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau mengerjakan sholat secara berjamaah. Nah, sampai di sholat subuh yang habis waktunya, sholat subuh yang di luar waktunya, artinya Nabi pernah kesiangan. Ya, dan beberapa sahabat juga kesiangan, ikut kesiangan, maka ya itu pun sholat subuh tersebut dikerjakan juga secara berjamaah. Menurut syara, menurut agama, jamaah itu rabtu sholatil ma'mumi bi sholatil imami. Ya, rabtun itu ikatan, keterikatan sholat makmum dengan sholat imam. Ya, keterikatan sholat makmum dengan sholat imam. Berarti di sini berjamaah itu, ya, adanya makmum dan adanya imam. Makanya sedikit seminimal berjamaah itu 2 orang, ada makmum dan ada imamnya. Ini ada makmum dan ada imamnya. Sedikit yang perlu kita pahami apa? Seminimal berjamaah itu makmum dan imam. Tetapi ini tidak bisa dijadikan seminimal sholat Jumat itu 2 orang. Nah, tak bisa itu. Tak sama, ya. Bahwa sholat berjamaah punya dalil khusus, ya. Kalau sholat berjamaah itu bisa hanya 2 orang saja, 1 makmum dan 1 imam, ya. Nabi melakukan sholat itu ketika turunnya kewajiban sholat Jumat itu. Namun nyatanya yang terjadi, perbuatan Nabi sholat Jumat, ya, yang pertama kali di dunia Islam itu di Masjid Quba di Madinah itu, bukan di Mekah. Sedangkan sholat Jumat itu turunnya di semasa Nabi berada di Mekah. Nah, artinya Nabi sama di Mekah nggak sholat Jumat ya. Nah, sudah keluar dari Mekah, hijrah istilah kita, ya, maka di satu tempat yang sekarang namanya Masjid Quba itu, disitulah, ya, pertama kali dilaksanakan Rasulullah sholat Jumat di dunia Islam itu. Kalau hanya sholat Jumat itu hanya makmum dan imam, tentu Abu Bakar aja pun bisanya kawan Nabi untuk sholat Jumat. Nah, itu dia, ya. Jadi tak bisa didalilkan sholat berjamaah, ya, menjadi dalil untuk sholat Jumat, hanya cukup untuk 2 orang. Nah, itu. Jadi, ya, adanya makmum dan adanya imam itu, ya, dikatakan berjamaah. Ya, aqalluha, ya kan ini ya, seminimal-minimalnya imamun wa makmumin. Imamun wa makmumun, imam dan makmum. Ada imam, ya, dan ada makmum. Fatusamma jama'atan, maka ini dikatakan berjamaah. Wa yahsulu biha aslu sawabil jamaah, dan hasil dengannya, ya, asal pahala berjamaah. Kemudian faidahnya ini sangat banyak sholat berjamaah. Yang pertama, al-itsqu wan najatu minan nar, ya, kebebasan dan terhindar dari api neraka. Yang kedua, as-salamatu minan nifaq, selamat bersih daripada sifat munafik. Yang ketiga, qubulus shalah,
diterimanya sholat itu persentasinya lebih besar. Allah menerima sholat. Keempat, maghfiratul dzunub, mendapat keampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, al-ajrul azim, memperoleh pahala yang besar. Yang keenam, daf'ul waswasi wal hifdzu minasyaitan, menolak waswas dan terjaga daripada syaitan. Karena dalam hadis itu setan itu lebih mudah mengalahkan seorang daripada dua orang. Ya. Karena ya kalau dialihkan kepada sholat, kadang sholat sendiri ini kadang lebih banyak kita lupa berapa rakaat sudah dikerjakan. Karena efek negatif daripada bisikan syaitan. Syaitan bermain, dibawanya akal kesadaran kita tuh tak kemana-mana. Ya, hati kita tuh tak kemana-mana. Maka bingung kita. Dengan sholat berjamaah, ya kita hanya mengikut imam. Hanya mengikut imam. Artinya kita percayakan imam itu untuk membimbing, mengarahkan sholat kita. Makanya dia tertolak ya daripada jauh daripada godaan syaitan, was-was dari syaitan. Kemudian tadi ada as-salamatu minan nifaq. Ini juga termasuk ya bahwa jangan menyepelekan sholat berjamaah. Jangan menyepelekan sholat berjamaah. Ya. Di dalam keutamaannya inna sholatal jamaah, ya. Saya ulangi, dan tidak ada, ya. Ulama ini menuliskan bukan hadis ya, dan tidaklah yang menghinakan, menganggap remeh sholat berjamaah itu illa man fi qalbihi nifaq, kecuali orang yang di dalam hatinya ada sifat munafik. Ya, ada tidak boleh kita menyepelekan sholat berjamaah itu. Itu ya. Kemudian urutan sholat berjamaah yang afdal. Urutan sholat yang afdal dalam berjamaah. Yang pertama, sholatul Jumu'ah, berjamaah di dalam sholat Jumat. Kenapa afdal? Karena dia wajib. Karena dia wajib. Itu ya. Karena dia wajib sholat Jumat itu. Kemudian jama'atus subhi, bahasanya peringkat kedua. Tadi peringkat pertama yang afdal itu sholat Jumat. Peringkat kedua sholatus subhi atau jama'atus subhi, sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah. Di dalam hadis, di dalam khabar disebutkan ma min sholatin ya afdalu min salatil fajri yaumal jumu'ah. Ya. Dan tidaklah dari sebagian sholat yang paling afdal itu adalah sholat fajar. Ingat tuh, sholat fajar katanya. Makanya bahasa sholat fajar ini ya sholat subuh. Hadis Nabi yang menjelaskan sholat fajar 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jangan disalahkan kalau makna itu untuk sholat subuh. Untuk sholat subuh. Dan tidak ada di situ berjamaah bahasanya. Ya, dan tidak ada di situ berjamaah. Kalimat untuk mencari keafdalan tadi itu. Afdal minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isi. Ya, itu tidak dikaitkan berjamaah. Tidak dikaitkan dengan berjamaah, harus berjamaah baru dapat itu. Di dalam hadis itu tidak seperti itu. Pokoknya siapa yang mengerjakan 2 rakaat sholat fajar, ingat tuh. Jadi sholat fajarnya apa?
sholat subuh. Jangan kita salahkan orang bilang sholat subuh. Ada juga yang mengatakan sholat qobliyah subuh. Nah, sholat qobliyah subuh. Tapi kalau ada yang memahami sholat subuh itu, kan memang sholat subuh 2 rakaat. Sholat fajar itu 2 rakaat. Jangan disalahkan. Pemahaman dia tidak juga salah dalam memahami ya makna daripada sholat fajar itu. Nah, ya. Tapi yang masyhurnya kan sholat qobliyah subuh. Sholat qobliyah subuh. Nah, itu ya. Baik. Itu peringkat kedua. Ya, jadi tidaklah dari sholat yang paling afdal itu ya, yaitu sholat fajar di hari Jumat. Nah, udah sholat fajar di hari Jumat. Nah, ya. Dan ya tidaklah menghitung orang yang menyaksikannya, menghisap ya dari antara kamu kecuali dia diampuni. Artinya orang yang ikut sholat subuh itu, artinya waktu fajar itu, dia menyaksikan sholat fajar itu kecuali mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan ada zikir tuh kan, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syari. Itu paling bagus tuh diucapkan ya, zikir itu ya, minimal 4 kali. Sambil jalan keluar dari rumah itu kan, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshik wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluh. Peringkat yang ketiga yaitu jamaatul isya, jamaah salat isya. Kemudian ya, jamaatul asar. Peringkat keempatnya jamaah salat asar. Yang kelima jamaatul zuhur, berjamaah salat zuhur. Yang terakhir jamaatul maghrib, berjamaah salat maghrib. Peringkat-peringkat ini juga sebagian ulama menuliskan nanti ya di bab sholat sunnah. Sholat sunnah itu pun begitu juga. Ada peringkat-peringkat yang paling afdolnya itu. Makanya bukan saya heran, bukan maksudnya tidak ada niat mengejek, tidak ada niat menganggap remeh. Ya. Kenapa sekarang ini digiatkan itu sholat tasbih? Padahal masih banyak sholat sunnah. Ya, di antaranya contohnya qobliyah ba'diyah lah misalnya. Ya kan? Qobliyah ba'diyah tidak, tapi sholat tasbih gemar gitu. Nah itu kan. Padahal sholat tasbih itu diletakkan para ulama. Saya ingat dulu waktu mengaji Ustaz Mas. Sholat tasbih itu sholat sunnah ya, yang peringkatnya paling bawah. Peringkatnya paling bawah karena dia dimasukkan kepada sholat mutlak itu. Di antara sholat mutlak itu ya sholat tasbih. Makanya sholat tasbih ini perlu diperhatikan waktunya kapan dikerjakan. Kalau waktunya habis asar dikerjakan, malah makruh sholat tasbih itu. Ingat tuh ya. Itu ya. Jadi sholat tasbih itu ya waktunya dipilah-pilih. Waktunya yaitu waktu yang yang dibolehkan sholat sunnah padanya. Kan ada ada waktu-waktu yang makruh kita sholat. Ya. Maksudnya itu sholat mutlak, termasuk sholat tasbih itu. Nah, ya. Jadi itu harus diperhatikan. Sholat tasbihnya kapan? Nah, habis sholat subuh katanya. Nah, janganlah ikut itu. Habis sholat subuh langsung sholat tasbih. Nah, itu ya. Karena tidak ada sholat sunnah setelah kita melakukan sholat subuh. Setelah kita melakukan sholat subuh, ingat bahasanya. Setelah melaksanakan sholat subuh, tidak ada sholat lagi sampai
ya terbit matahari plus 15 menit setelah itu. Nah, itulah disebut dengan sholat isyraq namanya. Nah, atau sholat syuruk, ya. Itu. Makanya kita sholat Idul Fitri itu jam-jam 7:30. Maka pas 7:30 sholat sudah melewati ya terbit matahari. Nah, gitu. Ya, kenapa 7:30? Habis subuh kenapa? Biar lebih cepat. Kan gitu ya kan? Nah, walaupun sudah masuk waktunya kita tetap menghargai. Ini namanya ihtiyat. Tetap menghargai ya, tetap menghargai bahwa tidak ada sholat setelah kita melakukan sholat subuh. Nah, begitu dia. Ya, jadi sholat tasbih itu adalah sholat berjamaah, sholat sunnah yang peringkatnya paling bawah. Tapi itu yang paling laris sekarang. Nah, ya. Pasti kalau acara-acara di mana-mana misalnya ya kan yang berbau agama ya, terutama majelis taklim pasti diawali dengan sholat biasanya diawali dengan sholat tasbih. Nah, kemudian sholat tasbih itu sahabat yang mengerjakannya itu. Nah, lalu sahabat menjelaskan, aku sholat ini ya Rasulullah, aku baca ini. Nabi tidak langsung, Nabi membaguskan itu. Lalu menyatakan keutamaannya. Keutamaan itulah yang menjadikan sholat tasbih itu sunnah. Nah, itu dia. Kalau seandainya Nabi diam aja, ya kan? Nah, maka itu menjadi ya dibolehkan tapi tidak jadi utama dia. Kemudian hukum sholat berjamaah. Nah, hukum sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah yang mu'tamad, kalau kita belajar fikih ini biasanya mu'tamad. Mu'tamad itu yang kita pegangi, ya, yang kita genggam, ya, yang kita amalkan. Ya, tapi sesekali pada diri kita, misalnya kita boleh juga yang tidak mu'tamad kita pegang. Nah, itu ya. Yang mu'tamad bahwasanya itu fardu kifayah. Nah, itulah yang mu'tamad itu. Fardu kifayah. Bihaitsu yazharu syiar, sekira-kira menyatakan syiar. Nah, itu paling utama, menyatakan syiar. Ya. Makanya orang dulu itu ya mereka itu senang kali tanahnya itu diwakafkan walaupun untuk surau. Nah, untuk surau, untuk madrasah. Maksudnya surau itu digunakan untuk sholat, musola, ya. Karena biar nampak syiarnya, berpahalanya dapat, syiarnya dapat. Nah, ya, ini sekarang terbalik. Yang sudah diwakafkan malah direbut balik sama ahli warisnya. Nah, itu kan atuk kaminya itu, opung kaminya. Kami kan tak setuju. Ya, orang dia belum lahir pula. Gimana mau disetujui orang belum lahir? Nah, iya kan? Makanya kita harus dengan pendekatan kepada agama, anak itu tahu hukum, ya. Nah, kalau begitu kan pertanyaannya siapa yang salah? Ya, si opungnya. Itulah orang bilang tuh, bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup 1000 tahun atau selamanya. Ngapa? Maksudnya bukan manfaatnya, pahala itu mengalir terus, itu maksudnya. Itu maksudnya kalau saya mengartikan bekerjalah itu, ya, itu termasuk beramal namanya. I'mal lidunyaka. Bukan hanya kerja dunia, ya, kantor, bukan itu. Tetapi beramallah untuk duniamu seolah-olah kau hidup selama. Artinya berwakaf ini, yang pahala jariahnya mengalir terus tanpa, walaupun dia sudah tidak ada, tapi seolah-olah dia beramal, bekerja 1000 tahun. Nah, itu dia memahami. Terbalik kalau orang yang materialistis memahami, kerja terus lah. Makanya timbul kalimat time is money, gitu ya kan? Waktu itu adalah uang. Nah, ini. Ini ya. Kemudian sama seperti ya, kalau kita bersyukur kita kalau anak-anak kita tuh dekat agama. Ya, ini yang agak sulit. Kenapa sulitnya? Karena Allah sudah menjelaskan di dalam kisah-kisah dalam Al-Quran itu
nabinya, ayahnya taat, ayahnya taat, nabi lagi rasul, tapi anaknya jauh dari agama. Nah, ya. Contoh kecil begini, masalah fidyah misalnya. Masalah fidyah. Orang yang punya uzur, tua misalnya, tua bangka dia, tak mampu lagi puasa, badannya lemah. Sampai 16 Ramadan ini misalnya, ya, sampai 16 Ramadan dia tak bisa puasa. Meninggal dia besok misalnya. Nah, meninggal dia besok. Ya. Maka ahli warisnya itu mempuasakan 16 hari yang dia tak puasa. Pertanyaan, ahli warisnya mau apa enggak anaknya itu? Nah, ya mungkin bisa keluar dari mulutnya. Ya, Yusahya aja pun katanya. Kalau disuruh puasa, ya kan? Nah, itulah. Tapi kalau anak yang tahu agama, ya kan, rajin ngaji, iyalah aku puasakanlah. Ya, untuk sebagai pembayar fidyah puasa orang tuaku. Nah, begitu dia. Ya. Atau kalau dia tak mau, dibayarkannya fidyah tadi. 16 hari per harinya 1 mud. Nah, 1 mud beras. Nah, itu ya. Itu tak perlu wasiat itu. Perlu wasiat tuh, enggak perlu wasiat. Tidak perlu wasiat. Sebagaimana ahli waris menerima harta dari yang meninggal itu perlu wasiat rupanya. Tidak, ya kan? Tak perlu wasiat. Nah, justru kalau ahli waris menerima wasiat, wasiatnya batal. La wasiyata li warisin. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Begitu jugalah tanggung jawabnya tadi itu. Begitulah tanggung jawab. Nah, kewajiban anak kepada orang tua. Di sini membuktikan bahwa ya, ketaatan anak kepada orang tua itu tidak hanya sebatas semasa masih hidup orang tua. Dan meninggal pun kita masih wajib kalau dia ada utangnya kepada Allah. Termasuk tadi fidyah tadi itu. Nah, ya, kalau dia tak puasa. Atau kalau dia meninggal tapi meninggalkan kewajiban, ada dia meninggalkan kewajiban kepada Allah seperti puasa Ramadan. Oke, ya. Baik. Wa indar Rafi'i, menurut Imam Ar-Rafi'i, sholat sunnah itu muakkad, sunnah muakkad. Nah, jadi kalau ada yang berpendapat, ya, kau kenapa tak sholat sunnah? Kenapa nggak sholat berjamaah? Sunnah muakkad itu jangan disalahkan. Nah, ya, jangan disalahkan. Cuman bahasa sunnah ini di kalangan kita itu tidak menjadi motivasi, ini masalahnya. Hanya mengambil kalau tak dikerjakan tidak berdosa. Ini masalahnya kan. Kalau tak dikerjakan sunnah itu kan tak berdosa. Makanya banyak orang, ya, sholat tarawih itu makin ke ujung makin ciut dia. Karena itu kata dikerjakan tak apa-apanya kan. Nah, inilah masalahnya. Ya, berbeda sama, ya, waktu Ustadz Mas'ud itu pernah sholat di Masjid Raya, ya, pernah sholat di Masjid Raya hari Jumat, sholat Jumat. Khotibnya temannya satu lokal dan imam besar Masjid Raya, almarhum Ustadz Jalaluddin Abdul Muttalib, orang STM, orang Simpang Limun, imam besar. Lalu berkhotiblah Ustadz Jalaluddin ini, ya, Mualim Jalal ini, kami menyebut beliau begitu, tanpa ada solawat. Khotibnya tak bersolawat. Pas khutbah tidak bersolawat. Sedangkan solawat itu menurut mazhab Syafi'i rukun khutbah. Itulah makna dalam Al-Quran, wa rafa'na laka dzikrak. Nah, gitu Muhammad. Mana bukti bahwa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat sebutan namamu ya Muhammad. Dzikrakanya itu kan mukhatabnya kan untuk Nabi. Tidak sah khutbah Jumat kalau tak ada disebut nama Nabi, solawat kepada Nabi. Tidak sah tasyahud kalau tak ada solawat kepada Nabi. Tidak sah azan dan iqamah kalau tidak disebut nama Nabi. Itu wa rafa'na laka dzikrak. Nah,
Kemudian setelah selesai sholat ketemu ya dua orang ulama besar ini. Tadi tidak sholawat ya. Nah itu ya. Tadi kalau nggak salah nggak sholawat tadi pas khutbah. Kata Ustadz Mas'ud. Ustadz Jalal jawab, sunnahnya itu katanya. Hal itu sholawat itu sunnah. Bukan masalah sunnahnya berpahala dikerjakan tak berdosa kalau ditinggalkan. Kalau sunnah kenapa tak dikerjakan? Itu dijawabannya. Kalau sunnah kenapa tak dikerjakan? Nah, kalau dijawab, ya ini Ustadz Jalal diam. Betul itu. Kalau sunnah kenapa nggak dikerjakan? Kalau jawaban Ustadz Jalal misalnya, kalau tak dikerjakan kan tak berdosa. Jawabannya bukan jawaban itu kan jawaban definisi fikih. Kalau jawabannya definisi usul fikih, tolabul fi'li. Bukankah sunnah itu dituntut juga untuk dikerjakan? Nah, begitu. Nah, sunnah itu dituntut untuk dikerjakan. Disuruh untuk dikerjakan, ya. Walaupun ya dari sisi dalil maklumlah namanya Ustadz Jalal ini alumni Libya. Libya itu Maliki mazhabnya. Maliki itu sunnah. Sholawat di dalam khutbah. Nah, itu. Baik ya. Jadi yang muktamad yang kita pegangi bahwa sholat berjamaah itu fardu kifayah. Menurut guru Imam An-Nawawi, Imam Ar-Rafi'i, sholat berjamaah dalam sholat fardu itu sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Nah, itu dia. Itu dasar hukumnya ya. Tetapi ada hukum-hukum lain di dalam sholat berjamaah itu. Maksudnya ya bagi yang terhubung ya dengan sholat berjamaah. Yang pertama, sholat berjamaah itu ada kalanya fardu ain. Ada kalanya sholat berjamaah itu fardu ain. Itulah sholat berjamaah dalam sholat Jumat. Itu fardu ain. Makanya di situ ya apabila imam tidak meniatkan menjadi imam, tidak sah sholat Jumatnya. Saya ulangi, kalau di dalam sholat Jumat si imam tidak meniatkan jadi imam atau tidak meniatkan berjamaah, tidak sah sholat Jumat itu. Nah, ya, ini sholat Jumat ya Bu ya. Begitu juga makmum. Makmum kalau tidak berniat ya, kalau selain sholat Jumat pun makmum itu wajib berniat berjamaah. Nah, tetapi ya di dalam sholat Jumat ini sangat ditekankan makmum itu tidak sah sholat Jumatnya kalau tidak dia meniatkan makmum, tidak dia meniatkan berjamaah, tidak dia meniatkan mengikut, ya, nah ini tidak sah sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu fardu ain. Kepada siapa? Ala man tajibu alaihim, atas orang yang wajib atas mereka melaksanakan sholat Jumat itu. Nah, siapa yang wajib? Ya, nantilah bab sholat Jumat, ya kan? Di antaranya yang tidak wajib itu perempuan, itu kan tak wajib. Nah, tapi tak wajib bukan berarti tidak boleh. Tidak wajib bukan berarti tidak boleh. Boleh perempuan ikut berjamaah, ikut sholat Jumat. Kemudian yang kedua, fardu kifayah. Ini tadi ya, sholat berjamaah itu fardu kifayah. Fil maktubat, di dalam sholat-sholat 5 waktu, alar rijal, terhadap laki-laki, ahrar yang merdeka. Kita inilah maksudnya. Al-muqimin, yang berdiam di daerah itu, penduduk di situ, gitu ya. Alal mu'tamad indan Nawawi, menurut yang mu'tamad ya dari pendapat Imam An-Nawawi. Imam Nawawi hebat ini, ya. Padahal dia murid, gurunya Imam Rafi'i, guru beliau namanya Imam Rafi'i yang tadi. Tapi walaupun murid, menurut ya, dalam mazhab Syafi'i didahulukan pendapat Imam An-Nawawi walaupun dia murid daripada pendapat gurunya Imam Ar-Rafi'i. Nah, itu ya.
Jadi kalau menurut Imam Nawawi berarti pendapat muktamad itu. Nah, gitu. Apalagi sepakat mereka berdua ini, guru dan murid nih, itu terkuat dalam mazhab. Apa rupanya selain ini perbedaan pendapat mereka? Masalah mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah itu Imam Nawawi memasukkan wajibatul hajj, termasuk hal-hal yang wajib haji. Imam Ar-Rafi mengatakan mabit di Muzdalifah itu sunnah, tapi yang kita pakai kan wajib haji. Nah, ya kan? Hukum mabit di Muzdalifah itu wajib. Nah, ya. Baik. Kemudian ada sholat berjamaah itu sunnah hukumnya. Nah, hukum sholat berjamaah itu ini terlepas dari, bukan masalahnya sholat fardu saja Ibu ya, bukan sholat berjamaah sholat fardu, tetapi hukum sholat hukum-hukum dalam sholat berjamaah. Ada fardu ain, sholat Jumat, fardu kifayah, sholat 5 waktu terhadap laki-laki yang merdeka. Berarti perempuan tidak fardu kifayah hukumnya sholat di masjid, sholat berjamaah di masjid. Tetapi suami tidak boleh melarang kalau istrinya mau ke masjid, kecuali kalau menimbulkan fitnah. Fitnah. Nah, jadi ada ibu-ibu sudah 60 tahun lah. Kami ini Ustadz yang nenek-nenek, fitnah apa lagi lah kira-kira ada. Nah, ya kan? Sekarang kita nengok nenek-nenek umur 60 nih, kadang bisa pangling, pikir umurnya 25. Gayanya seperti gadis. Nah, ini ya. Jadi kalau mendatangkan fitnah ya, perempuan itu atau istri itu ke masjid, suami berhak melarang. Tapi kalau istilahnya tidak ada permasalahan lah begitu ya. Nah, ya, tidak ada yang terjadi gonjang-ganjing di masjid itu ya, tak usah dilarang. Nah, begitu ya, tak usah dilarang. Dalam hadis itu, la tamna'u nisa'akum, jangan kau larang istri-istrimu kalau mereka mau ke maksudnya sholat berjamaah. Kemudian yang sholat berjamaah itu dihukumkan sunnah, yaitu sholat sunnah yang disyariatkan mengerjakannya berjamaah, seperti 2 hari raya, sholat berjamaah 2 hari raya, sholat berjamaah istisqa minta hujan, sholat berjamaah kaum wanita. Nah, ya. Sebenarnya ibu-ibu ini kalau misalnya wirid yasin ya, masuk azan asar, azan zuhur, sholat saja berjamaah. Sholat berjamaah kita ya, Bu. Sholat, pilih imamnya. Nah, itu ya, tak apa-apa. Jangan bilang tak ada imamnya. Ya, imamnya ibu itu tadi lah. Antara satu orang dari ibu-ibu tadi. Nah, dia jadi imam. Makanya disebut jama'atun nisa. Ya, kelompok wanita. Kemudian mubah. Ada kalanya sholat berjamaah itu mubah. Mubah itu boleh, ya. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Ya. Yaitu sholat-sholat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah mengerjakannya, seperti ingin berjamaah dalam sholat duha. Sholat duha mana ada berjamaah kan? Ingin mengerjakan sholat berjamaah, misalnya apa tadi nih? Semacam sholat tasbih misalnya. Sholat tasbih boleh berjamaah. Ya, masalahnya tasbih itu kan ada bacaan-bacaan khusus, subhanallah walhamdulillah. Ya, 4 rakaat itu ya 300 jumlahnya kan. Masalahnya bacaan tasbih ini kadang ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sedang. Ini kadang yang tidak bisa disinkronkan. Nah, nanti takutnya hilang keutamaannya gara-gara ikut imam. Kebetulan imam tadi ya, dia membaca agak cepat. Nah, ini dia. Jadi kalau saya sholat tasbih itu tak usah berjamaah karena bacaannya berbeda-beda. Artinya lambat dan cepatnya tak sama. Oke ya. Jadi kalau mau sholat duha berjamaah mubah hukumnya. Ya, sholat tasbih berjamaah ada imamnya ya mubah. Ada yang mengatakan arti mubah itu
dikerjakan berjamaah, jamaah itu jangan bilang berpahala. Tidak dapat pahala berjamaah. Yang diberi pahala itu sholatnya itu. Berjamaahnya tidak diberikan pahala. Kemudian khilaful aula. Ada kalanya berjamaah itu khilaful aula, menyalahi yang lebih afdol, menyalahi yang lebih utama, ya. Apa itu? Yaitu sholat imam dan sholat makmum yang berbeda. Maksudnya begini. Misalnya sholat tarawih. Misalnya sholat tarawih. Sholat tarawih itu kan sholat sunnah. Si makmum tadi ikut dalam sholat itu, tapi sholat niatnya sholat qadhaan subuh. Kan sama-sama 2 rakaat tuh kan? Nah, si makmum berniat sholat qadhaan subuh, si imam sholat tarawih. Atau sebaliknya, si imam niat qadhaan subuh, si makmum tarawih. Ini namanya khilaful aula, menyalahi yang afdol, yang utama. Yang keenam, ada kalanya sholat berjamaah itu makruh. Apa ini yang makruh? Kalau makruh ini tidak dapat pahala berjamaah itu, habis sama kayak mubah hukumnya, ya. Kalau imamnya itu fasik atau imamnya itu ahli bid'ah. Imamnya fasik atau imamnya ahli mohon maaf ya, termasuk juga di sini di dalam kitab lain Sabilal Muhtadin tuh termasuk imamnya itu apa namanya itu ya, anak dari hasil zina. Nah, anak dari hasil zina itu jadi imam makruh juga itu. Nah, itu ya. Ya, imamnya fasik. Fasik ini melakukan dosa besar. Ya, melakukan dosa besar. Nah, itu ya. Ahli bid'ah ini yang mana? Bukan yang baca Yasin, bukan. Bukan yang baca Yasin tiap malam Jumat. Itu bukan ahli bid'ah itu. Ya, kalau kalau sama orang Wahabi, kalau versi kita, ini mohon maaf lah dia. Berbeda dalam pemahaman ketuhanan itu bisa apa namanya itu? Makruh kita berjamaah sama dia. Misalnya kita berjamaah dengan orang Syiah misalnya, sholatnya sama. Sholat zuhur pengerjaannya sama. Pengerjaannya juga sama. Tapi kalau pengerjaan lain, dia sujud misalnya 3 kali dalam 1 rakaat, itu nggak sah diikuti. Ini sholatnya sama, sholat zuhurnya sama, seperti sholat kita, tapi kita tahu itu Syiah orangnya. Makruh itu. Kalau saya pribadi berpendapat berjamaah dengan orang Salafi Wahabi sekarang makruh hukumnya. Nah, itu dia. Karena mereka berpaham Tuhan itu duduk di atas aras. Menyamakan Tuhan dengan tajsim, mujassimah, makruh. Nah, kalau saya pribadi ya, kalau Bapak Ibu tak apa-apa silahkan. Nah, gitu ya, nggak ada masalah. Nah, kenapa? Karena mereka menyalahi makna firman Allah, walam yakun lahu kufuwan ahad. Apa artinya? Dan tidak ada yakun, ya, dan tidak ada walam yakun lahu bagi Allah kufuwan sebanding ahad, seorang pun, satu pun. Arti sebanding itu apa? Baik sifatnya, ya kan? Zatnya, tak ada yang sebanding dengan Allah. Nah, itu ya. Tak ada yang sebanding. Jadi kalau saya, ya, mohon maaf lah. Coba lihat tuh, ya, pemahaman Ustadz salah satu di YouTube itu mengatakan, kenapa Allah tuh tak mau menampakkan zatnya di bumi ini? Lain pemahamannya. Kenapa Allah tuh tak mau memperlihatkan zatnya di bumi ini? Karena Allah itu besar katanya. Besar. Sedangkan bumi ini kan kecil. Berarti seolah-olah kalau Allah tuh nak duduk, tenggelam bumi, tak muat bumi. Kan gawat itu. Allah tuh besar, maha besar. Jadi makanya dia nggak bisa ke bumi ini katanya. Wah, ini gawat ya. Pemahaman itu pemahaman gawat. Nah, jadi seolah-olah kalau ada misalnya bola, mau kita dudukin kan kita lebih besar dari bola itu. Ya, penyet lah bola itu. Ya, maksudnya hancur lah bumi itu kalau itu. Nah, ya. Ya, ini gawat. Kalau makanya ada ulama namanya Tuan Arsyad Yahya atau Yahya Arsyad, MUI Tanjung Balai.
Udah meninggal orangnya alim ya. Hidup di zaman Tuan Arsyad Arsyad Tolib Lubis ya, Tuan Nu'man Sulaiman ya. Bahwa beliau itu berangkat haji bersama istrinya. Namun dia selalu berjamaah sama istrinya, tidak berjamaah dengan Imam Masjid Nabawi, tidak berjamaah dengan Imam Masjid Haram. Dia berjamaah sama istrinya. Tapi dia keluar ke masjid itu. Dia ke masjid itu. Pertanyaannya begini. Kalau dia tak berimam dengan Imam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu, ya, pertanyaannya sholatnya sah apa enggak? Tetap sah. Keutamaan enggak dapat lah Ustaz keutamaan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram Mekah. Keutamaan itu keutamaan imamnya atau keutamaan tempatnya? Keutamaan tempatnya. Ketika kita datang ke situ, keutamaan itu dapat walaupun tidak berjamaah. Nah, karena ada dalam fikih itu kan makruh kita berimam dengan orang yang berbeda faham. Nah, itu yang tak sama pahamnya. Termasuk masalah akidah ini. Ya, nah itu. Baik. Ya. Kemudian itu makruh berimam dengan orang fasik atau orang bid'ah. Yang ketujuh, ya, berjamaahnya itu sah tapi haram. Ini ya, mungkin agak sedikit janggal gitu kan. Haram tapi sah gitu. Jamaahnya itu sah tapi haram. Haram itu diberi dosa, ibadahnya tetap sah. Haram itu kan diberi dosa tuh kan. Nah, tapi ibadahnya tetap sah, sama seperti ini. Sebelum kita contohkan, sama seperti suami menjatuhkan talak kepada istrinya saat istrinya sedang haid. Atau istrinya sedang iddah, baru iddah talak pertama. Udah mau habis seminggu lagi, ditalaknya lagi. Biar masuk talak yang kedua, kan menyambung terus tuh. Itu sah tapi haram itu. Ya. Mentalakkan istri lagi hamil, itu talaknya sah, terrealisasi. Ya, talaknya terrealisasi, masuk hitungan, tetapi haram dia menjatuhkannya itu. Haram beserta sah. Apa itu? Apabila dia sholat fi ardin maghsubah, di tanah rampasan. Tanah rampasan. Ini luas pembahasan ini ya. Berjamaah di tanah rampasan, jamaahnya sah tapi hukumnya haram. Ya, atau khofa khurujal waqti law shalla jama'atan. Kalau dia mau sholat berjamaah, nanti waktunya bisa habis ini. Waktunya sudah injury time, sudah di dekat-dekat habis. Mau dikerjakan berjamaah ini pasti nggak terkejar. Nah, ini dia. Maka itu wajib dia mengerjakan sholat tidak berjamaah. Nah, itu ya. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai di sini dipersilahkan. Agak kuat ya Bu. Ya silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh dia mengerjakan sholat qobliyah tadi, gitu kan? Nah, pertama, ya dia memahami bahwa ya untuk mencari mencari keutamaan tadi itu, ya 2 rakaat sholat fajar lebih afdal dari dunia dan segala isinya, itu yang dia. Ya, tadi kan sudah jelas kita pahami hadis tadi itu, oke ya? Kemudian kalau dia mengerjakan sholat setelah sholat subuh, lalu dia sholat lagi. Ya pertanyaannya apakah boleh? Ya, Iya, dia sholat setelah dia melakukan sholat subuh, dia kan sholat lagi kan? Sholat apa? Sholat qobliyahnya kan? Nah, sebenarnya ya ambil saja ya pemahaman dari hadis tadi bahwa 2 rakaat sholat subuh itu ya 2 rakaat sholat fajar itu ya, karena begini, kalau dia mengerjakan sholat sunnah itu setelah sholat subuh, itu tidak adaan lagi namanya.
Qodoan namanya tuh. Sengaja aku sholat 2 rakaat kan itu kan? Sengaja aku sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Adaan apa qodoan? Qodoan namanya. Kenapa qodoan? Karena namanya qobliyah itu habis waktunya kalau sudah masuk, kalau sudah dikerjakan sholat fardunya. Qobliyah itu kan sebelum artinya. Ba'diyah setelah. Habis qobliyah kalau sudah dikerjakan sholat fardunya. Nah, begitu memahami. Berarti dia qodoan qobliyah namanya itu. Mengkodok qobliyah. Pertanyaannya boleh. Kalau saya di pertengahan saja boleh. Cuman kalau dia dirame-rame orang, dia sholat lagi tanya orang, jadi fitnah nanti kan. Nah, ini pengajian apa pula dia ini? Bisa pula mengkodok qobliyah. Sebenarnya nggak ada masalah itu, ya. Mengkodok qobliyah, ya. Mengkodok duha misalnya ada masalah. Kalau itu sudah dirutinkannya, kalau itu sudah dirutinkannya, tapi kalau tak pernahnya dirutinkannya, ya, dan tidak ada uzur, kebetulan dia uzurnya itu gini, sekali dia sering qobliyah itu tepat waktu, tiba-tiba dia terlambat bangun, nah begitu, sehingga dia buru-buru ke masjid, orang sudah sholat subuh. Kalau saya ya, misalnya di masjid kita ini, imam kita kan bacaannya agak lama itu kan. Kalau saya lebih bagus dia qobliyah dulu, tapi agak cepat. Qobliyah dahulu dia. Orang kan sholat berjamaah nih, qobliyah dia dulu, tapi cepat ya. Baca Fatihahnya, yang penting-penting saja. Lalu dia masih bisa ikut berjamaah, itu lebih bagus. Itu lebih dan lebih jauh daripada fitnah itu. Nah, itu ya. Itu kalau saya begitu. Itu pun nanti kalau dilakukan orang berjamaah, dia sholat apa pula lagi? Ini udah susah. Nah, itu ya. Nah, ada lagi mau ditanyakan? Iya, Bu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, begini. Untuk mengetahui imam itu anak zina, tentu kita tak wajib itu. Sama kita ingin mengetahui ini makan ini halal apa haram ya? Enggak wajib. Ya, enggak wajib. Ya, kita tak wajib untuk membongkar, menteliti itu. Oke ya, tidak wajib. Orang ngasih makanan sama kita, tengok aja isi makanan. Di sekarang ini banyak Cina-Cina ngasih bukaan banyak. Daerah Jalan Pandu, jalan apa tuh Merbabu tuh. Apa isinya? Telur. Apa isinya lagi? Nasi, telur, sambal, udah makan aja lah. Gitu ya. Kemudian, ya, bagaimana kita tahu imamnya itu? Memang kalau untuk ibu-ibu ya agak sulit ya. Kami inilah yang laki-laki yang menentukannya. Karena ibu kan di belakang kami kan gitu kan, di belakang. Cuman kalau ya gini, bahwa kita tidak wajib menteliti imam itu ya. Dia fasik, dia bid'ah, apa tidak? Kan gitu ya kan? Tetapi ya inilah sebenarnya ya kita percayakan sama siapa itu? Ya percayakan sama kenaziran masjid itulah. Itulah gunanya BKM itu. Ya, kita perhatikan, dialah yang memperhatikan. Oh ini imamnya bagus. Ini imamnya warak. Itulah. Karena kita nggak perlu lagi untuk meneliti itu. Tetapi kalau yang di belakang imam atau di antara jamaah berjamaah tadi itu ada jamaah yang tahu misalnya ini tadi malam baru main judi dia nih katanya, nampak aku baru main judi misalnya ya kan, dah jelas apa dia mabuk baru tenggen dia, jadi imam pula dia subuh. Untuk dia jangan dia ikut berjamaah, dan dia jangan pula memprovokasi orang lain, begitu dia, supaya ya orang ya, yang tahu tuh dia. Jangan diajak orang lain. Begitu ya. Kalau kita ya. Kalau saya memperhatikan imam itu, yang pertama ya tempat dia sholat itu bernajis apa enggak. Yang kedua pakaiannya
ya, bernajis apa tidak, koyak apa enggak, bagian dekat-dekat auratnya misalnya, ya kan, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian takbiratul ihramnya, nah itu yang diperhatikan, dengarkan. Nah ke situ dia, ya. Makanya jadi imam itu ya memang menjaganya luar biasa. Terutama yang sulit itu menjaga muru'ah, marwah kata orang. Menjaga muru'ah. Kalau udah jadi imam, jangan lagi makan di jalan, makan sambil jalan. Jangan lagi, nah ya, jangan lagi misalnya jalan satu pakai sandal kakinya, satu tidak. Nah, nanti datang fitnah orang, udah lain ini katanya. Nah itu harus diperhatikan. Nah, sulit. Maka orang bilang makin tahu agama, makin ditengok orang kita, kan gitu ya kan, makin sulit untuk menjaga. Nah, bukan artinya itu lebih pahala dia menjaganya. Pahala dia dilebihkan Allah. Nah, orang-orang yang diapakan dalam agama ini. Ada lagi? Nah, ini bentar Ibu ya, Pak, pakai Bapak. Ini dengan dalam bulan Ramadan, jadi sudah melaksanakan seminggu dia Ramadan melaksanakan puasa, atau meninggal, apakah sisa itu mesti juga bayar fidyah Ustaz? Sisa yang 3 minggu lagi gitu ya? Enggak lah. Kita dengan cerita dulu, soalnya pas kita yang berzakat itu Ustaz ya. Oh, dikali sampai sebulan dia gitu ya? Dia tak dibayar tanya, jadi kita terima boleh nggak itu? Hadis Nabi itu begini. Ya, hadis Nabi itu begini. Man mata, ini ingat nih bahasanya. Siapa yang meninggal, fa alaihi siyam atau wa alaihi siyam, dan di pundaknya itu ada kewajiban puasa. Artinya dia meninggal dalam keadaan ya ada hutang dia yang hutang puasa dia yang tidak dipuasakannya seharusnya. Nah, kemudian apa? Soma anhu waliyuhu, maka yang mempuasakannya walinya. Itu hadisnya itu. Kenapa tadi anak mempuasakan fidyah fidyahnya itu mempuasakan ya, mempuasakan orang tua kita yang tak sanggup puasa. Nah itu dia. Jadi tidak dihitung sampai sebulan lah. Jadi kita terima juga apa Ustaz? Oh ya boleh, kalau di sedekah dah habis itu kan, habis cerita ya kan. Nah itu yang lebih bagus. Ibu tadi, nah silahkan. Salam. Oh ya. Iya. Qadanya ibu sampai di tempat, ya istirahat, tidak langsung yang jelas ibu di mobil itu sholat untuk menghormati waktu dulu. Iya. Oh tertidur. Oh, iya. Jadi kalau tertidur ya, orang tidur itu rufi al-qalam, ya artinya tidak dicatat dia nama orang tidur. Jadi sampai di rumah atau sampai tujuan ya, ibu qadalah sholat subuh itu. Ya kalau bisa begini, antara segera dengan tidak segera itu tak sama. Orang yang sengaja meninggalkan sholat fardu ya, maka dia wajib mengqadha dan wajib segeranya. Paham Ibu ya? Kalau dia misalnya tertidur, sebab tidur dia tak sholat habis waktu ya, maka qadhaannya wajib, segeranya disunnahkan. Nah begitu, antara segera dan qadha itu tak sama. Nah itu ya. Baiklah ya. Kira-kira ada lagi? Silahkan Pak. Oh ada sudut sana. Sana tak nampak. Jamaah aja. Kebetulan
kita hadir di tempat itu sudah ada, iya masuk sholat maghrib dan ada orang berjamaah di situ maghrib, mau berjamaah, yang mukimin di situ, yang tinggal di situ. Oke, ya. Pertanyaannya, boleh nggak kita sholat maghrib berjamaah, kan gitu ya? Jawabannya boleh. Ya, yang tak boleh itu kita yang musafir menjadi imam, yang jadi makmumnya orang PS itu. Nah, itu yang tak sah itu, ya. Jadi kalau kita yang musafir ikut yang mukim, apalagi itu sholat maghrib, kan tak ada sholat maghrib di kosor kan? Nah, tapi niat kita dijamak, kita pribadi menjamak. Jadi setelah bapak sholat maghrib, di antara takbiratul ihram maghrib tadi sampai sebelum salam, disitulah diberikan kesempatan untuk niat jamaknya. Bayangkan waktunya itu kan panjang itu kan, menjatuhkan niat jamak itu. Ya, dari takbiratul ihram kita maghrib tadi sampai sebelum salam. Disitulah dikasih jeda kita menjatuhkan niat jamak. Setelah selesai mereka sholat fardu maghrib, kita juga sudah selesai maghrib, berdiri kembali. Artinya cari mundurlah sedikit, entah di balik tiang atau di sudut, untuk ya menjamak sholat tadi kepada isya. Nah, kalau isyanya kosor, tinggal tambah 2 lagi. Dengan apa? Dengan qomat, ya, lalu takbiratul ihram. Nah, bahkan tak perlu lagi niat jamak, cukup sengaja aku sholat isya kosor, jamaknya tak perlu karena sudah dijamak tadi pas maghrib. Nah, itu dia. Baik, wallahu a'lam bis-shawab. Oh ya, saya lupa problem. Silakan. Waalaikumsalam. Misalnya rumah seseorang itu dekat masjid, lantas kebetulan dia punya acara arisan atau pengajian, dan itu pernah kejadian memutuskan bilang, oke kita sholat di rumah aja berjamaah, kata yang ceramah. Itu memang Oke. utama masjidnya. Begini. Tentu kalau di rumah tidak dapat keutamaan tempat, keutamaan masjid. Oke ya. Tuh. Kemudian jamaah ini ada pertama jamaah yang afdol, yang mafdul. Yang afdol itu adalah kalau dia di masjid jamaah yang pertama. Jamaah yang pertama. Adapun misalnya datang nanti gerombolan lagi, buat jamaah lagi, itu jangan dikatakan tak afdol. Walaupun sebenarnya itu mafdul namanya. Mafdul ini bahasa lain dari kurang afdol. Ya, tapi tetap diberikan pahala berjamaah. Jadi kalau dia di rumah, sah sholatnya, sah berjamaahnya, selagi sah berjamaahnya sesuai aturan syaratnya, ya sah. Cuman dia tidak dapat keafdolan tempat itu. Artinya dengan kita masuk masjid, kita bisa niat sholat tahiyatul masjid. Kita juga bisa terdorong untuk qobliyah dan ba'diyah kan gitu kan. Kemudian lagi ya di saat zikir kita bisa sembari itu kita bisa niat i'tikaf kayak ini tadi ini kan. Udah berapa lama kita duduk? Ya, kalau niat i'tikaf kan lumayan juga pahalanya. Nah, gitu ya. Jadi keutamaan tempat lah yang tak didapatkannya tadi itu. Ya, sama kayak tadi sholat Masjidil Haram. Yang Ustadz tadi ketua MUI tadi kan. Nah, dia keutamaan tempat dia dapat. Sholat tahiyatul masjid bisa ya, masalah dia tak mau berimam dengan imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ya itu namanya itulah bahasanya ijtihad dia untuk dirinya. Nah, kalau dia bilang jangan pula kita katakan misalnya macam mantap kali bacaan Pak Ketua MUI ini misalnya, bilangnya kan bukan masalah bacaan, nah gitu ya, tetapi dia berpegang kepada bahwa makruh kita berimam dengan orang yang berbeda paham. Ini maksudnya orang beda, orang Syiah, sahnya orang Khawarij, karena sahabat Nabi itu pernah sholat di belakang orang Khawarij. Sahabat Nabi pernah sholat menjadi makmum di belakang orang Khawarij. Kalau tidak salah itu Umar bin Khattab itu. Nah, radhiyallahu. Udah ya, berdoa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, orang-orang kami seluruh jemaah masjid Muslimin yang dirahmati Allah, tadinya pengajian ini kita mulai dengan membacakan basmalah, tapi kita sudah dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.